Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat wa bikaramihi tudha'aful hasanat wa rahmatihi wa maghfiratihi tukaffirus sayyi'at. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah wa syukrillah, pada subuh ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita yang terkait dengan fikih. Kita masih berada pada bab Kitabut Taharah, bab yang menjelaskan tentang bersuci. Jadi kita sudah jelaskan bahwa bersuci itu dari segi bahasa itu membersihkan. Kalau dari segi syariah, bersuci itu adalah raf'ul hadasi wa izalatun najazah. Jadi mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Itu dalam syariah ketika kita hendak melakukan ibadah, pertama sekali kita lakukan itu adalah membersihkan diri kita dari hadas dan najis. Jadi kalau kita ingin bertemu dengan seseorang, kita harus bersih, terlebih lagi ketika kita ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam mengangkat hadas dan menghilangkan najis ini ada 3. Jadi pertama dengan berudu, kedua tayamum, ketiga dengan mandi. Nah, sebelum kita menjelaskan tentang wudu, tayamum dengan mandi ini, kita ingin menjelaskan dulu tentang jenis-jenis air yang dipakai untuk membersihkan. Jadi secara garis besarnya, air yang dipakai membersihkan itu ada 4. Engkau Pak Wai pakai mapi pacing, dan menurut syariah keempat ini perlu kita perhatikan. Karena aku salah kalau tidak betul cara tak memilih air yang dipakai berudu, dipakai mandi, atau tanah yang kita pakai itu tidak bersih, maka wudu kita, mandi kita, dan tayamum kita itu tidak sah. Pertama ada namanya air mutlak. Jadi air mutlak itu adalah air yang masih asli, masih natural, masih dalam bentuk aslinya. Jadi kalau air mutlak itu termasuk adalah air hujan. Jadi kalau dari langit itu ada 3: air hujan, air salju, dan air embung. Jadi ini berdasarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ketiga jenis air ini boleh kita pakai bersuci. Kemudian ada 4 di bumi.
yaitu air laut, air sungai, air sumur, dan mata air. Jadi ada 7. Jadi ketika kita hendak menggunakan air ini, ada namanya air mutlak. Jadi pakanjari yaro yasang air mutlak adalah air yang masih dalam bentuk aslinya. Iya nai pakai nakumelo kima jene. Kemudian engkato yasang atau ada juga disebut air mustakmal, suci tetapi tidak mensucikan. Jadi ada namanya air mustakmal, suci tetapi tidak mensucikan. Jadi misalnya kalau seseorang jadi bekas air mandi atau bekas air wudu itu tidak boleh lagi dipakai untuk bersuci. Nah, itu namanya air mustakmal. Kemudian ada namanya air musyammas. Ada namanya air musyammas, air yang terkena sinar matahari. Jadi kalau di Arab itu memang kalau kena sinar matahari itu panas sekali. Nah, ini dilarang dalam agama, dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi terkhusus air yang kena sinar matahari itu air yang berada di besi. Kalau ada tempat bejana yang terbuat dari besi atau tembaga, itu kalau panas itu bisa keluar materi-materi yang ada di besi dan tembaga itu. Kelihatan itu di permukaan. Ketika kita berwudu dan terkena kulit kita itu bisa menyebabkan belang-belang. Itu salah satu penyebabnya. Tetapi kalau di tempat plastik misalnya atau tempat emas, ya emas juga boleh, atau perak, itu tidak mudah menguap. Hanya boleh kalau dari tempat emas atau perak atau dari tempat plastik, ya didinginkan dulu baru dipakai berwudu, itu boleh. Ada juga namanya air yang musyammas, ini makruh hukumnya kita pakai. Suci, mensucikan tetapi makruh. Kemudian yang ketiga ada namanya air mutanajis, air yang bernajis. Nah, ini perlu kita perhatikan, tegairo yasang air mutanajis. Karena ketika kita bersuci menggunakan air yang mutanajis, sekalipun cara berwudu kita betul, cocok nih cara sama jene, itu ndak sah wudu kita. Dek nasa jene tak, dek nasa sempajat tak, dek na tidak lepas kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama itu sebelum menjelaskan tentang wudu, mandi, dia jelaskan dulu jenis-jenis air yang dipakai. Yang mana itu air mutanajis? Naseng Andre Garutta berdasarkan hadis Rasulullah SAW, maka air yang mutanajis itu adalah air yang terkena najis. Ya rakung kawai nakena najis, itu namanya air mutanajis. Cuman dijelaskan lagi bahwa air yang terkena najis itu perlu kita perhatikan. Ada namanya air kalau nasan nabita kullatain. Kalau ada air lebih dari 2 kullah, lalu air ini terkena najis, kena rekete cicak iro. Nah, detona berubah warna, bau dan rasanya, itu tidak najis. Tetapi kalau kurang dari 2 kullah, kurangnya dari 2 kullah itu naku engka kenai najis, nak kenai darah, tiri darah, atau nak kenai percikan air kencing, atau nak kenai tai cicak, sekalipun tidak berubah warna, bau dan rasanya, itu juga dianggap air mutanajis. Dalam hadis 2 kullah itu
kalau sekarang itu tidak dipakai lagi istilah itu. Dalam dunia Islam itu dua kulla itu dipakai pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah, sahabat dan tabiin, setelah itu tidak dipakai lagi istilah itu. Jadi dijelaskan dalam hadis bahwa dua kulla itu adalah ya senge dua kulla adalah air yang kalau standar hadis ya kita pelajari itu adalah ada yang mengatakan khumsumia ritlan. Itu kalau ritlan itu bukan liter ya, bukan. Kalau istilah dulu itu dipakai istilah kati, ada namanya kati. Riolo tahu ya, kalau ada orang-orang tua kita di sini tahu itu namanya istilah kati. Sekarang tidak ada lagi istilah itu. Tetapi kalau disederhanakan dalam bahasa sekarang, bahasa internasional, yang namanya dua kulla itu satu hasta seperempat. Itu ukuran dewasa. Kalau orang Arab itu satu hasta seperempat itu kira-kira nakuidi majaka. Kalau jengkal kita pakai kira-kira 5 jengkal itu. Kurang lebih 5 jengkal. Jadi naku kabua ki kolang ribolata tajaka iroli 5 jengkal itu sudah dua kulla. Tapi panjang, lebar, kemudian kedalaman itu masing-masing 5 jengkal. Itu sudah standar dua kulla. Atau kalau yang sudah dikaji itu menurut fikih sudah dikaji, ada juga Bashul Masail di NU dan Muhammadiyah itu 91,8 cm. Dia nak mengukur uki kalau ada meter itu 92 lah. 92 panjang, lebar dan dalam. Kedalamannya nak kabu uki kolang. Itu sudah standar dua kulla. Jadi kalau liternya itu, kalau kita pakai istilah liter itu 270 lebih. Kalau sudah 270 ke atas itu sudah dua kulla. Ya nak kedua ni kulla iro, boleh kita wadin yang remak konjo iro. Sekalipun kalau kau mak jenek kira kita, kalau kita berwudu itu pada wudu pertama kan disejol air jari. Saya sebungi kita pakai timba, lalu setelah itu boleh kita makonjo, kalau bahasa Bugisnya kita pakai tangan untuk berwudu di situ tanpa pakai timba, itu boleh. Kalau sudah dua kulla itu tidak mustakmal lagi airnya. Jadi saya ulangi kembali bahwa standar dua kulla itu adalah 92 cm. Karena di situ 91,8. Ya, nak tegaga meter taruntu tajak kawan nih. Kira-kira 5 jengkal ini. Jengkal tak lebar, panjang dan kedalaman. Atau kalau liter kita pakai itu 270 liter lebih. Itu begini. Kalau sudah dua kulla terkait dengan najis, nakunakan najis, natai cicak, kemudian ketika diberaki cicak ini lalu tidak berubah rasa dan baunya, tidak najis, wading pakai. Tetapi kalau berubah rasa, bau dan warnanya, sekalipun dua kulla itu najis. Dengar rangi? Jadi kalau dibawa dua kulla, ya warna yero dua kulla, kalau terkena najis tidak boleh dipakai. Berubah warnanya, tidak berubah warnanya, itu tidak boleh dipakai. Tetapi kalau dua kulla, nah itu berubah rasa, bau dan warnanya, itu tidak najis, sah, boleh dipakai berwudu. Ya. Kemudian engkato istilah ada benda-benda yang bercampur
air bercampur dengan benda suci. Anu apa cinewa si campur wiroye. Pada misalnya bercampur dengan air teh, bercampur dengan kopi, bercampur dengan sabun, bercampur dengan dedaunan. Ini bagaimana hukumnya? Bagaimana hukumnya itu kalau atau misalnya ada air berubah warna karena terlalu lama disimpan atau bercampur dengan lumut. Nah, ini ada penjelasan fikihnya. Itu tadi saya jelaskan kembali bahwa yang namanya air mutlak itu air yang masih dalam aslinya. Dia belum keluar dari nama airnya. Dia aku si campur nih kopi, woi kadang mana itu tahu, woi kopi, air kopi atau air teh atau air susu. Tetapi kalau bercampur dengan benda yang tidak mempengaruhi, misalnya bercampur dengan karena memang berada di tanah pada lawan risalo maluca irita, itu tidak apa-apa kalau bercampur dengan tanah selama tidak terlalu membahayakan, selama tidak kondisi airnya masih bagus. Atau bercampur dengan lumut itu boleh, karena lumut ini tidak mempengaruhi air. Orang tidak mengatakan air lumut, enggak. Beda dengan air teh, karena memang berubah tadi namanya menjadi air teh. Atau misalnya dedaunan. Kalau ada kolam kita, lalu dedaunan yang ada di kolam itu, di atas kolam itu dijatuhi itu, lalu tidak merubah warnanya, itu berubah ada warnanya, itu boleh dipakai berwudu. Atau misalnya ada air ditaruh pada waktu yang lama, lalu air ini berubah warnanya menjadi coklat, tetapi tidak terkena najis. Misalnya sampo air, tapi karena lama kita taruh, misalnya 1 minggu, biasa ada perubahan sedikit warnanya, itu tidak masalah, itu boleh dipakai berwudu. Nah, ini penting sekali kita pelajari sebelum kita harus kenal jenis-jenis air. Kemudian kita masuk pada penjelasan tentang berwudu. Ini. Setelah kita tahu bahwa air yang dipakai berwudu ini bagus, boleh kita ambil berwudu. Jadi carana atau kalau kita berwudu itu pertama kita basuh tangan dulu, cerita. Tapi sunnah semua itu sunnah ya. Nanti kita jelaskan bahwa dalam berwudu itu dijelaskan dalam Al-Quran itu ada 4 rukun wudu. Artinya kalau kita lakukan keempat itu ditambah dengan niat dan berturut-turut, itu sudah sah. Jadi pertama ini sunnah ya, dulu saya sebutkan bahwa sunnah, bahwa pertama kita cuci tangan dulu, kemudian kita berkumur, itu masih sunnah. Kemudian setelah itu kita basuh muka, faksilu wujuhakum dalam Al-Quran ya. Jadi kita lihat kondisi air, kalau airnya misalnya cukup, kita pakai basuh tangan, kita pakai berkumur, kita pakai memasukkan air ke hidung, karena itu semua sunnah, kita lakukan itu. Karena jangan sampai airnya terbatas, kita lakukan sunnah, nah rukunnya tidak terpenuhi, tidak sah wudu kita. Tetapi ketika kita misalnya berwudu, kita basuh muka, kemudian kita basuh tangan sampai siku, kemudian kita basuh kepala, kemudian kita basuh kaki sampai mata kaki, itu sah. Namun sekalipun yang 4 kita basuh itu sudah sah. Yang saya ingin jelaskan begini, dalam Al-Quran napodaki pun Allah Ta'ala makada engkatu balita idi tawe yasang adu mubin, syaitan lakum adu mubin, itu syaitannya musuh yang nyata bagimu. Jadi biasa tuh nak melok kima jenne
biasa napoleiki waswas. Biasa ada memang setan khusus menggoda manusia itu napapoleiki waswas. Nah, ini ketika kita mau berwudu, hendak berwudu, kita bisa baca Bismillahirrahmanirrahim dengan niat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat agar kita dilindungi oleh setan. Jadi aku bisa ni ro jari bismillah ni. Bismillahirrahmanirrahim dengan keyakinan neta ki pungalan taala, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari waswas syaitan. Tolong angkat cuma pagabilin pilih setannya. Jadi kita berlindung dari situ. Kemudian setelah itu kita berkumur. Kali mau ki, kemudian kumur itu kita keluarkan kembali, itu sunnah semua. Kita kasih masuk air ke hidung, itu sunnah juga kita kasih masuk. Ya, biasa na jelaskan guru tak kadang aku majenne kini pertama yero kita kasih masuk air ke hidung itu sampai terasa pening kita, lalu kita hemburkan kembali, itu ndak kena dekna bolok karena setawe kalau kita lakukan itu. Kemudian masuk ke rukun wudu, artinya ya perhatikan ya, karena kalau tidak sah cara tak berwudu ya, keempat ini tidak sah salat tak. Jadi pertama rukun wudu itu adalah faksilu wujuhakum. Dalam Al-Quran itu basuhlah mukamu. Faksilu dia pakai kata faksilu, basuh. Cara membasuh itu adalah mengambil air, kemudian kita tuangkan air itu ke muka, baru kita gosok. Yang mana disebut wujuhakum, wajhon, yang mana disebut wajah. Wajah dalam bahasa Arab itu mulai dari di sini dahi, tempat tumbuhnya rambut yang biasa ditumbuhi rambut, sampai dagu di sini, sampai dagu. Jadi masuk jenggot, itu tempatnya jenggot tumbuh, itu masuk sampai jenggot di sini. Kemudian batasnya sampai kedua telinga. Ada juga yang memasukkan di sini, di belakangnya telinga di sini sedikit. Jadi itu masuk semua muka. Jadi kalau kita ambil air lalu kita tuang ke muka kita itu, lalu kita gosok. Itu gosokan pertama harus kena semua. Gosokan kedua, kalau ada yang tidak kena di situ itu makanya dianjurkan kedua, ketiga, agar yang tidak terkena pada basuhan pertama itu bisa ketika kita ambil basuhan kedua kena semua, itu boleh. Jadi nak kena mana nih, tidak perlu lagi kita tambah 3. Tetapi kalau kita lanjutkan 3 kali tidak apa-apa. Tapi kalau terbatas air pada basuhan pertama, namun si semi nak kena mana mui, boleh kita basuh muka, bisa basuhan pertama aku nak kena mana mui. Kalau merasa belum, ambil lagi yang kedua, basuh sampai ketiga. Jadi itu tadi yang namanya muka, yang kelihatan dari muka. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiqi, kemudian dari tangan sampai siku. Kalau bahasa Arab itu wa aydiyakum, kalau bahasa Arab aidi itu biasa dia pakai kalau cuma kalau Al-Quran hanya mengatakan wa aydiyakum, tanganmu itu sampai di sini, letuk kali pak. Tapi kalau dia katakan wa aydiyakum ilal marafiqi, itu tangan sampai siku di sini. Nah, di situ perbedaan ulama tak. Ada yang mengatakan bahwa sampai di situ apakah hanya sampai siku atau di atasnya sedikit. Jadi Imam Syafi'i itu dilebihkan sedikit itu. Karena ada usul fikih mengatakan begini, al khuruju anil ihtilafi isuri na pangewangi tawe, kita keluar dari yang diperselisihkan orang itu mustahab makanja. Jadi nak majenne tawe dari tangan itu sampai siku tangan
Ya, kita ambil air sampai siku, itu kita basuh lebihkan sedikit, itu makanja ipala bicet dek boleh siku tak, karena itu nanti menjadi cahaya nanti pada hari kiamat. Kadai nabita kelak nanti pada hari kiamat saya akan tahu semua umatku. Kadai sahabat bagaimana kamu ya Rasulullah kenal umatmu sementara banyak ini umat-umat yang lain? Kata Rasulullah, saya kenal umatku itu dari Ghurratul Muhajjalin, bekas air wudu yang dia pakai di dunia. Jadi bercahaya nanti itu air wudu bercahaya. Ya, jadi kalau majian neki paksilu ujuhakum wa aidiakum, dari tangan ke siku. Makanya ada ulama yang menjelaskan bahwa jangan dari siku ke tangan, karena bahasa Al-Quran dipakai itu wa aidiakum, dari tangan kita tuang begini baru kita basuh. Ya, afdalnya begitu. Tapi nak melogi boleh siku, karena ada juga yang boleh kan, boleh. Yang penting nak kena manang, penting kena semua. Tapi afdalnya itu karena Al-Quran mengatakan wa aidiakum ilal marafiqi, dari tangan ya sampai siku boleh. Kemudian wamsahu biruusikum. Kemudian rukun yang ketiga yang harus kita basuh itu adalah membasuh kepala. Coba bahasa yang dipakai Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wamsahu biruusikum, basuhlah kepalamu, bukan basuh rambutmu. Karena masalah kalau suruh basuh rambut, karena ada orang tidak ada rambutnya tapi kalau kepala, orang semua punya kepala. Itu coba bahasanya Al-Quran. Cuman ada perselisihan di sini. Coba bahasa Arab itu dia pakai begini. Sebenarnya bahasa Arab itu cukup boleh mengatakan kalau wamsahu ru'usakum, basuhlah kepalamu. Tidak perlu pakai wamsahu bi, ada bi di situ. Kalimat bi ini banyak sekali penafsiran, sampai 30 lebih. 30 lebih itu makna bi. Ada namanya lil istighraq, lit tabaid. Banyak sekali makna bi itu. Bahkan ada waktu saya kuliah di Al-Azhar itu jurusan bahasa Arab, ada teman itu memperoleh gelar doktor itu hanya mengkaji huruf bah dalam Al-Quran. Coba makna bah saja. Oh, apa makna bah dalam ayat ini, dalam surah ini, dalam ayat ini, dikaji itu sampai dia memperoleh gelar doktor. Makanya bi itu wamsahu biruusikum, basuhlah kepalamu. Imam Malik melihat bi yang ada dalam ayat ini adalah lil istighraq, maksudnya basuh semua kepalamu itu. Jadi ada yang basuh semua kepala itu, dia usap begini, tabe, dia usap kepala begini langsung ke telinga, boleh, dia usap begini. Ada juga makna bah itu dalam wamsahu biruusikum itu littabaid, sebahagian saja, hanya ini pakai tangan ini, yang penting kena tangan ini kepala itu sudah cukup. Ada juga makna bi itu littabaid tapi tidak menentukan, ya boleh 3 lembar rambut yang ada di kepala itu, yang penting di kepala itu 3, itu sudah sah. Jadi perbedaan seperti itu bukan berarti dalam Islam itu biasa ada orang keliru dalam memahami perbedaan dalam Islam. Perbedaan fikih dalam Islam itu kalau orang tidak belajar fikih, kadang dia berpikir kenapa bisa berbeda padahal dari Allah, kemudian sumbernya satu, kemudian Al-Qur'annya satu, nabinya satu, ayatnya juga
dari Rasulullah SAW, kenapa bisa beda-beda? Nah itu tadi ya makna yang ada dalam situ, karena tidak semuanya itu dijelaskan. Tetapi jangankan pada masa sekarang orang berbeda, pada masa Rasulullah SAW saya yang berbeda. Itu nabita. Ada perbedaan-perbedaan itu terkenal sekali dalam penjelasan ulama-ulama kita. Ketika terjadi peperangan Ahzab, perang Handak. Perang Ahzab itu dikenal juga dengan perang Handak. Itu Madinah dikepung. Padahal kita sudah sepakat dengan Yahudi yang ada di Madinah untuk membela Madinah. Tapi kenapa kira-kira ketika dikepung oleh 10.000 tentara Madinah ini tiba-tiba membelok ini Yahudi yang membelok menghantam kembali Islam, dia menikam dari belakang. Tapi karena kuasa Allah Subhanahu wa taala, wa hazamal ahzaba wahdah, dialah yang mengalahkan, Allah yang mengalahkan tentara Ahzab. Kenapa dalam Al-Quran ini wa hazamal ahzaba wahdah, dialah kalau kita takbir itu wa hazamal ahzaba wahdah, dia yang mengalahkan tentara Ahzab. Karena pada malam itu Eloni serangi selengi mau diserang, datang angin topan, badai yang menerbangkan semua tenda-tendanya orang kafir, menerbangkan semua perbekalannya, menerbangkan semua kudanya, bahkan dia, sehingga dia tinggalkan Madinah pada waktu itu. Makanya ketika Abu Sufyan bersama dengan tentara yang dipimpinnya itu ada 10.000 lebih kembali ke Mekah, disuruh Nabi bilang, sekarang kita kasih pelajaran itu orang Yahudi yang mengingkari janjinya. Kata Nabi, jangan ada salat di antara kamu kecuali salat di Bani Quraizah. Iro sahabat watuna nang kalinga ro desa nang jangan ada salat di antara kamu kecuali salat di Bani Quraizah. Iro sahabat ada yang pahami bahwa ketika dia jalan ke sana, nadapi waktu asar sampai waktu asar dia salat. Alah, sampai menuju waktu asar ada juga sahabat bilang tidak, saya tidak salat kecuali nanti sampai di Bani Quraizah. Nah, ketika sampai sahabat di Bani Quraizah sudah maghrib. Lalu muncul persoalan, ya Rasulullah, bagaimana ini? Kita kan mengatakan bahwa jangan salat kecuali sampai di Bani Quraizah. Sementara kita salat, ada sahabat mengatakan enggak, saya jalankan perintah Rasulullah SAW. Jadi sahabat melapor semua, bagaimana ini? Kita salat dan sudah maghrib. Bilang ini yang salat sudah maghrib itu salatnya keadaan itu betul juga, dia menjalankan perintah. Ini yang salat di tengah jalan karena masuk sudah waktu asar itu betul juga. Coba. Jadi perbedaan itu tidak ada masalah. Rahmat, ikhtilafu ummati rahmat. Makanya ada penjelasan begini. Boleh kita membela pendapat kita, tetapi tidak betul, tidak benar kalau membedaakan dan menyalahkan pendapat orang lain. Itu ini kita seleng itu wasatiyah, rahmat. Coba naku engkau tu agama ipelajari nama garu-garu hati anu salah itu bawa tak paham itu. Naku ipelajari agama na ibaci mi padat tak seleng kan agama itu pelajari. Nah sebab kada nabita kada kurangnya rahmat, itu agama rahmat. Naku angke agama pelajari nama kere-kere mi tawe itabali mana pada tak seleng tabe dalam pengeka istighfar lalu ki nulle tungka salah itu. Saya kira pelajaran fikih kita apa yang saya sampaikan saya cukupkan sampai di sini dulu, mudah-mudahan ada berkahnya. Mari kita baca doa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jamana hadza jamman marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala ma'ana syakiyan wala. Allahumma inna nas'aluka dawaman ni'mah wal afiyah wa husnul khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafart
ولا هما إلا فرجته ولا مريدا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.